Iya, perkenalkan malam ini ditemenin dulu di Sahabat Anak Terang dengan saya Finska. Kebetulan malam ini bakal ada pembahasan yang tentunya bakal menarik ya. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan WNPD di perguruan tinggi. Nah, sebelum mengundang nih bintang tamunya, saya sendiri mau ngejelasin apa itu WNPD. WNPD sendiri itu adalah warga negara penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas ini terkadang mungkin ya masih banyak orang yang memandang dengan sebelah mata. Tapi tentu sebenarnya mereka punya hak-hak juga untuk sekolah di perguruan tinggi. Oke. Nah, untuk pada malam hari ini kita bakal ditemenin nih ngobrolnya sama bintang tamu kita. Oke. Kita undang dulu ya. Halo Pak, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya Oke, Pak. bisa. Iya, gimana nih Pak Gimana? kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah enakan nih. Sehat Sempet ya kurang Pak? sehat, kurang fit. Ya, Wah, iya Pak, lagi musim kayak iya. gini ya Pak. Benar, jaga kesehatan benar. Mus- Menjaga, iya betul namanya Pak, jaga cuaca kesehatan. lagi nggak enak juga ya Pak. Iya, kurang stabil nih cuacanya. Iya, Ya, mudah-mudahan iya, tapi tetap semangat untuk ya. malam ini stabil ya Ah, Pak. Semangat ya insya Pak. Allah. Iya, sip. Oke, oke. Iya, Iya, iya nih Pak. Sebelum mulai nih Pak, kayaknya oke. kita perlu berkenalan dulu nih, gitu Baik, Pak. baik. Iya, iya. Boleh nih Pak, Oke, kenalin Bapak siap. ini kan sebelumnya dosen juga dan praktisi pendidikan remaja dewasa disabilitas Iya, gitu ya Pak ya, oke. konsultan dalam kata Iya. lain mungkin ya. Oke, Nah itu, oke. boleh kenalin diri dulu nih Pak. Bapak Ya, dosen di baik, mana baik. gitu Pak. Ya, oke, baik, baik. Boleh, boleh Terima Pak. kasih. Iya. Oke, Assalamualaikum. Selamat malam. Nama saya Muhammad Jamal Bakri, panggilannya Jamal. Sampai saat ini saya masih Sinyalnya ya agak buffering. ya untuk Iya. pengembangan disabilitas juga gitu. Itu sih sekelumit mengenai saya saat ini, dan saya juga sempat juga di boarding juga, membantu lah gitu kegiatan boarding untuk remaja juga. Itu sih Ke rumah juga. ketika ya remaja disabilitas. Menarik ya. Dari latar Hmm, belakangnya aja udah menarik. Nyambung oke. lagi nih Pak ke Ya, ya. topik kita pada malam hari Oke. ini. Halo, agak sinyalnya nih. Ya, ya. Oke, oke. Ya Suaranya gini jelas ya? Pak, Suara saya jelas jelas ya? Pak, jelas banget, Oke, baik. jernih banget Ya, Pak, merdu. oke. Gitu. Oke, oke. Baik, Wiswisnya. Ya, Ah, iya gini nih Pak, hmm, banyak yang muncul gitu ya pertanyaan-pertanyaan hmm, yang mungkin ada saat ini gitu Pak. Mau hmm, nanya bagaimana sih fakta yang sebenarnya gitu mengenai hmm. pilihan jenjang pendidikan itu bagi WNPD sendiri atau warga negara penyandang disabilitas itu di perguruan tinggi. Dan apakah Oke. betul ya Pak, Hmm, memang untuk saat ini tuh terbatas gitu, apalagi kan khususnya di Indonesia ya, mungkin masih ya, ya. terbatas gitu kelihatannya Pak. Menurut Bapak Iya. sendiri gimana sih Pak? Oke, mengenai beberapa perguruan tinggi atau universitas, ini khususnya politeknik ya, yang terbuka Iya Pak. bagi WNPD untuk warga negara penyandang disabilitas, apalagi dikhususkan bagi WNPD, sangat jarang ya. Iya Tapi Pak, pada betul. prinsipnya sih hampir semua perguruan tinggi memang menerapkan kebijakan inklusi, bahwa sepanjang disabilitas yang dialami dapat diakomodasikan ya oleh perguruan tinggi dan lolos dalam sistem seleksi penerimaannya mahasiswa baru, maka
ya warga negara penyandang disabilitas itu bisa kuliah di perguruan tinggi tersebut. Karena sesuai dengan amanat perjanjian Salamanca ya, tahun 1994 kalau nggak salah. Ada yang disebut education for all, pendidikan untuk semua. Gitu kan? Amanat Ya, itu betul sih, Pak. akhirnya mendesak bahwa dunia mendesak untuk seluruh dunia menerapkan education for all, pendidikan untuk semua. Kan begitu. Ya. Umumnya kebijakan inklusi ini sudah banyak diterapkan bagi warga negara penyandang disabilitas ya, dengan ragam disabilitasnya, baik fisik bentuknya menggunakan kursi roda atau mereka yang seperti difabel gitu ya, dan sensorik, artinya disabilitas sensorik ya baik tunanetra atau tunarungu yang disebut gitu ya, karena model pembelajaran mereka jauh lebih aksesibel ya dan dapat diakomodasikan dengan sistem kayak braille. Sekarang softwarenya juga disediakan untuk membaca atau menerjemah bahasa isyarat kan gitu. Nah, tertulis lainnya bagi disabilitas sensorik lainnya gitu kan. Seperti itu, Oh, Yustinska. iya ya, Pak. Berarti Hmm, ya Pak, sebenarnya kalau untuk sekarang udah banyak ya Pak sebenarnya di perguruan tinggi yang ya, menerapkan itu gitu ya Pak. Cuman masih betul, banyak betul. mungkin orang yang belum tahu gitu ya Pak. Sosialisasinya ya, Soalnya masih, iya, sosialisasinya. sosialisasinya mungkin ya Pak masih Betul, betul. kurang. Iya, Iya iya. nih Pak. Ya. Oke, ya, ya, Jadi, betul. nih kalau boleh tahu juga nih ya Pak, kalau di Oke. tempat Pak Jamal sekarang ngajar ini, kan Hmm, awalnya itu gimana sih Pak bisa jadi ada program, bukan oke. program ya sebenarnya, Iya. kebijakan inklusi itu di perguruan tinggi pada umumnya Oke. gitu, gimana sih Pak gitu? Iya, iya. Jadi Mm-mm. gini, saya bergabung itu sebenarnya sudah jadi prodi. Jadi dulu sebelumnya inklusi memang. Dia kelas inklusi Mm. yang mungkin bentuknya bukan ijazah, sertifikasi, sertifikasi kan gitu. Kelas-kelas kelas di luar formil kayaknya ya. Jadi dia disebutnya kelas inklusi. Inklusi itu ya mungkin bercampur, esensinya kan dia bercampur kan gitu. Akhirnya zamannya masih menterinya Pak Nuh, dari Wamen Pak Fasli, pendidikan manajemen pemasaran bagi seluruh penyandang disabilitas atau untuk warga negara berkebutuhan khusus. Nah, ini Mm-mm. cikal bakalnya. Waktu itu eh, masih pimpinannya di bawah Dr. Dewi Akbar. Beliau adalah sebagai Mm. pionir gitu. Pionir berdirinya manajemen pemasaran ini gitu. Saya diajak oleh Mm-mm. beliau untuk ikut serta membantu gitu program tersebut, karena saat itu saya masih di luar juga, saya di beberapa center terapi juga gitu. Jadi saya basicnya dulu juga dari pendamping, jadi shadow teacher ya, Benar. shadow teacher lalu Oh, terapis. sih ada Jadi tiga. terapis akhirnya Mm-mm. ya saya pegang lagi beberapa yayasan juga, akhirnya saya diajak gitu. Mulai menggarap sistem itu gitu. Sehingga berdirilah sampai saat ini manajemen pemasaran. Tapi sekarang ini namanya program studi manajemen pemasaran untuk warga negara berkebutuhan khusus. Jadi secara program studi itu agak eksklusif ya, tapi secara lingkungan itu inklusi, gitu sih. Oh, menarik Mm-mm. nih Pak. Iya, iya. Jadi waktu itu Bapak sempat ya jadi shadow teacher dulu ternyata. Awal basicnya ya, Awal betul. banget basicnya. Iya, Itu saya sempat kira-kira digital dulu. tahun berapa tuh Pak? Kayaknya udah sangat 2000 lama, berapa enggak ya? sangat juga sih, udah lama gitu ya Pak. Kelihatannya udah ahli juga Iya. gitu ngelihat Di Bapak udah dunia kayak, disabilitas, jadi saya udah sampai lupa dengan usia dini ya. Dulu saya basicnya kan usia dini, ya kan, usia dini itu iya, tahun 2003 2004 lah, mulai mm, eksis dulu gitu, ikut pelatihan-pelatihan gitu, dibantu oleh teman punya tim, termasuk Pak Ignatius mm. Darta dulu tuh Oh ya, iya sebagai iya. ya tim juga dan penyemangat juga gitu. Berkembang lah, mulai saya coba jadi teacher gitu. Jadi pembelajaran, learning by doing, artinya secara nggak langsung ya guru saya adalah mereka gitu. Mm-mm.
Mereka Bener adalah ya guru Pak, saya, sebenarnya kan gitu. bener ya lingkungan Peserta didik. apa ya guru itu bisa dari lingkungan sekitar juga ya Pak ya, dari Ya, yang orang-orang betul. tidak terduga gitu loh Pak. Betul. Iya, betul. Mm-mm. Gitu. Begitu Iya iya kurang Pak, lebih. menarik banget Pak, menarik menarik. Saya jadi pengen Iya. memperdalam juga. Iya nih Pak. Nah Semakin dalam tadi semakin kita banyak yang nggak tahu. Semakin banyak yang iya kurang malah. betul Pak. Iya, Iya. makin oh Terus berkembang jadi makanya kan. kayak iya betul Pak ngedenger yang tadi nih ya Pak. Bapak Hmm. masuk terus anak-anaknya juga ya yang ingin masuk Wah, iya, sekolah iya. ke Ah, perguruan tinggi gitu ya Pak. Itu iya. untuk proses awalnya nih Pak untuk yang Hmm. penyandang disabilitas ini Penerimaan ya. tuh gimana? Hmm. Penerimaannya itu gimana sih Pak? Dan biasanya ada Oke. ragamnya gitu, gimana proses penerimaannya pada Oke. saat Hmm. itu gitu Pak? Iya. Jadi gini, proses penerimaan waktu awal saya pegang, kebetulan saya dulu mengemban di struktural juga, bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Dan saya selalu di angkatan 1, 2, dan 3 itu bagian ketua panitia penyeleksi. Jadi bukan Hmm. seleksi ya. Jadi dengan ragam disabilitas kita ingin tahu juga sebetulnya tolak ukur dan barometernya untuk menyikapi. Jadi bentuknya asesmen ya, gitu. Nah, umumnya disabilitas ini kan kebetulan waktu saya disabilitas intelektual, ASD ya, Autism Spectrum Disorder ya. Oke. Nah, dia diberikan bentuk asesmen yang sifatnya, kalau kebetulan saya kan backgroundnya di S1 psikologi, sekarang saya juga lagi ngambil menempuh magister juga klinis dewasa. Jadi saya coba menggunakan tes Wartek atau tes drawing gambar gitu. Saya coba itu kasih gambaran. Kita pengen tahu gambaran mereka kan. Selain dari referensi portofolio mereka saat SMA, LB atau SMK LB atau inklusi. Kita pengen tahu juga karena kita juga tidak mau so tahu kita menyikapi suatu hal yang salah kan gitu. Kita perlu tahu histori mereka karena mereka sudah remaja. Nah, setelah kita tahu bentuk asesmen yang mereka isi juga kita berikan, lalu kita seleksi. Selesai kita seleksi untuk kita lihat gambaran kepribadiannya gitu tentang masing-masing individu, keunikan individu masing-masing, sehingga kita juga partisipasinya ada konsultasi kepada orang tua terkait dengan rekomitmen beliau karena bagian dari tim, kita nggak bisa sendiri. Fungsi dosen atau institusi itu sebagai fasilitator dan motivator, bukan sebagai merubah sedemikian rupa gitu. Jadi keberhasilan seorang mahasiswa itu bukan dari satu orang tapi dari tim kan gitu. Lebih ke situ. Bahkan ya, kondisi itu waktu itu saya penasaran berjalannya waktu kita perlu bikin LDK. Umumnya LDK itu namanya kan latihan dasar kepemimpinan ya. Pemimpinan, Temanya iya saya betul rubah, Pak. namanya latihan dasar kemandirian. Saya rubah. Kita bikin latihan dasar kemandirian. Kita pengen tahu sebenarnya perjalanan daily activity dia di rumah, kan gitu. Kita ingin tahu perilakunya seperti apa sih, sehingga kita buat 3 hari 2 malam keluar, gitu. Camping ground. Kita buat camping ground, kita lihat aktivitas mereka masing-masing. Itu ada penilaian sendiri, kita pengen tahu. Gitu. Karena kan tipikal macam-macam kan, kita pengen tahu, dan di situ setelah selesai LDK pun kita mengadakan parenting untuk mengetahui bahwa portofolionya seperti ini loh, yang kita alamin begini gitu. Jadi banyak hal yang kebiasaan bentuk mandiriannya masih belum mandiri, bahkan BAK pun masih sangat masih dibantu. Itu kan ironis ya. Artinya secara usia perkembangan dia sudah remaja dan dewasa, tapi secara sikap dan perilaku ada individu-individu tertentu yang masih regresi kekanak-kanakan secara perkembangan. Usia mentalnya ya, usia mentalnya. Jadi secara fisiknya ya dia sesuai gitu. Tapi apakah kita menyesuaikan dengan perkembangan usia mental dia dengan kekanak-kanakan? Tidak. Tapi kita tetap sikapi sesuai dengan usia fisik dia. Kan gitu. Dia remaja, dia dewasa, ya sikapi secara dewasa. Jangan kita perlakukan dia seperti anak-anak. Nggak bisa, tidak akan sulit untuk berkembang gitu.
Sehingga kita perlu ada satu sinergi dalam mindset, dalam pemikiran, baik terhadap pengajar maupun orang tua, gitu. Jadi orang tua adalah guru bagi kami guru orang tua, kan gitu. Tanpa orang tua ya Iya. kita sulit, kan gitu. Butuh support, butuh dukungan, begitu, Siska. Oh, Dari situlah menarik sebelumnya. banget tuh Pak. Iya, Bener-bener ya, begitu. berarti sebenarnya ya Pak, ya Mm-mm. namanya maksudnya penyandang disabilitas ya, tapi kita juga nggak bisa ngebedain mereka ya Pak ya. Ya, Maksudnya betul, tetap disesuaikan dengan usia mereka, mau mereka betul, betul. mungkin ya kayak yang tadi mohon maaf disebutkan Bapak ya, BAK pun masih harus dibantu, tetap Iya, aja kita harus betul. sesuaikan ya Pak ya. Iya, Cuman betul. ya ngelihat keadaan juga terkadang orang yang menganggapnya mereka nggak bisa apa-apa gitu loh ya Pak. Iya, Kalau iya. ngelihat Kak ya sekarang gitu, biasanya orang selalu menganggap mereka tuh nggak bisa apa-apa. Padahal ya mungkin Pak, mereka tuh bisa disesuaikan dengan usia mereka, asalkan lingkungannya mendukung juga ya Pak. Iya, betul, betul, Iya, betul. Betul. betul nih Pak. Iya. Artinya begini, Ngomong-ngomong, ya artinya bagaimana kita melihat eh, seseorang disabilitas. Kita lihat hal yang bisa dibangun, bukan kekurangannya. Apa kelebihan dia untuk bisa kita kembangkan. Nah, kelebihan itu yang bisa kita gali, kita pelajarin. Kalau kita melihat kekurangan, diri kita pun banyak kekurangan, kan? Gitu. iya sih Pak. Artinya non disabilitas pun banyak kekurangan gitu. Secara nggak langsung. Hanya karena mereka disabilitas jadi sorotan. Dilihat kekurangan bukan kelebihannya. Baik bentuk pengajar maupun orang tua. Terkadang bukan bukan apa ya, sulit untuk memberikan apresiasi sekecil apapun untuk perkembangan mereka. Gitu. Mereka butuh aktualisasi diri, kan gitu. Iya betul Pak. Begitu sih. Butuh support ya Pak ya. Iya, itu Betul. bentuk pengaktualisasian gitu kan. Iya betul Pak. Begitu. Aduh, Iya. terharu saya jadinya. Jadi Iya. emang mereka tuh bener-bener butuh support, tapi ya Iya. balik lagi ke lingkungannya itu ya Pak ya. Iya. Iya, betul, Iya nih betul. Pak. Back to topic dengan yang Iya. tadi perguruan tingginya itu ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, secara spesifik kan tadi Bapak bilang perkuliahannya itu tentang manajemen pemasaran gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Iya, nah itu yang ditawarkan gitu ya untuk anak Iya. WNPD itu sebenarnya Iya. secara spesifik itu kayak gimana pembelajarannya gitu loh Pak. Proses Oke. pembelajarannya, pendidikannya itu kayak gimana Pak? Oke. Artinya gini, manajemen pemasaran itu core-nya itu kan secara umum untuk kita lihat non disabilitas itu diajar, kita mengambil dari situ. Lalu kita modifikasi, kan gitu. Nah, prinsip di manajemen pemasaran itu ada 6 semester ya. Kalau nggak salah, Iya. 6 semester D3 karena diploma 3. Nah, 1 dan 2 semester itu ada masa yang disebut observasi. Observasi itu untuk melihat penempatan minat masing-masing individu. Kita lihat. Jadi, setelah mereka sudah melewati semester 1 dan 2, mereka semester 3-nya jenjang peminatan. Nah, kebetulan di manajemen pemasaran itu ada 4 konsentrasi yang tersedia. Ada konsentrasi yang disebut senian. Ada konsentrasi art and craft. Ada konsentrasi desain grafis. Ada konsentrasi aplikasi komputer. Gitu. Masing-masing. Dan masing-masing punya capaian yang berbeda. Karena kan semua dari input, proses ke outputnya apa aja sih? Kan gitu. Dari semester 1-2 itu mereka sudah mengenal semua. Lalu masing-masing dosen berdiskusi, bermusyawarah membicarakan mana yang tepat untuk si ini bulan, mana yang tepat buat bulan, gitu. Nah, itu jadi perdebatan, kadang mempertahankan gitu kan. Nah, lalu nanti kalau saya dulu pernah di kepala konsentrasi seni, jadi pengalaman saya yang saya sampaikan dulu ya, bahwa yang konsentrasi lain saya nggak kurang tahu detailnya. Kalau seni itu pertama dari semester 3 dia diperkenalkan berkesenian. Dia ada 4 pilihan. Ada seni tari, ada seni pertunjukan, ada seni musik, dan ada seni lukis. Nah, dikenalkan nih masing-masing. Lalu mana yang dia fokus di antara 4 ini, mana yang dia fokusin. Kita perdalam lagi. Arti kita perdalam lagi, yang pertama dari semester
4 itu mereka kita adakan di akhir semester itu, UAS itu ada perform. Perform itu di tingkat lingkungan prodi saja, gitu, performance-nya. Mereka dinilai langsung praktek. Lalu di semester 5 itu ada perform, pertunjukan yang mereka di lingkungan perguruan tinggi. Berarti kan penontonnya lebih besar lagi kan, gitu, lebih Iya luas. betul Pak. Artinya non disabilitas anak reguler pun pada menonton, ikut disertakan nonton. Kalau di semester 5, semester 6 itu mereka perform di masyarakat, tempat umum. Gitu. Jadi Menarik ya lebih Pak ya. banyak ke aplikasinya ya, implementasinya. Teorinya Mm-mm. dikenalkan di awal-awal saja untuk mengenalkan, lalu dieksplorasi, dikembangkan gitu. Lalu kita sederhanakan juga materi-materinya, kita sesuaikan dengan persepsi mereka juga gitu. Dibilang mudah ya lumayan sulit, karena gini, tipikalnya jadi gini, Miss, artinya mereka kan Iya. klasikal, kita sistemnya kan klasikal, tapi pemberian Iya. materi itu kan nggak bisa kita samakan. Iya betul sih Masing-masing Pak. kan berbeda, punya perspektif. Ada yang secara kuat di visualnya, ada yang kuat di auditorinya, kan gitu. Nah, kita sesuaikan Betul betul kadang-kadang Pak. bagaimana kreativitas para dosennya, kan gitu, untuk menyikapi hal tersebut. Udah gitu. Kemudian ya penekanan kebiasaan kerja dan membangun potensi kewirausahaan yang kita arahkan sesuai dengan individualitas mereka. Artinya gini, kalau kita di dunia kerja, tantangan dunia kerja itu lumayan besar ya. Artinya Iya betul kita sih nggak Pak. bisa berharap penuh. Bukan berarti kita tidak ada harapan, tidak. Kita selalu berharap. Tapi kalau kita nunggu harapan, mau sampai kapan? Kita butuh action. Kita butuh coba mencari terobosan-terobosan baru untuk kita bisa kembangkan mereka. Karena mereka setiap tahun itu ada angkatan-angkatan kelulusan. Ini pun kita masih coba ngembangin dengan adanya pandemi begini ya, kita coba melalui komunitas. Kita bangun jaringan komunitas untuk menemukan bersama gitu kan. Apa yang bisa mereka lakukan. Karena mereka produktif lah gitu. Mereka semangat. Lebih-lebih mereka dikasih panggung gitu. Artinya di ruang Asik ya Pak. diskusi ini. Iya. Nah, jangan lupa juga di channel Serambi Inklusi itu kita libatkan mereka sebagai Iya narsum Pak. juga bagi kita, kan gitu. Lebih ke Bisa situ. juga ya Pak. Iya, gitu. Begitu Iya, nih. ngomong-ngomong dikasih panggung nih Pak. Sebelumnya saya Ya, juga pernah nih Pak di Bandung nih. oke. Nggak sebut tempat deh lah. Siap, Pokoknya siap. ada di Bandung waktu itu Ya. emang ada ya Pak penampilan kayak pertunjukan gitu seni Oke. kabaret kalau nggak salah. Itu Oke. penyandang disabilitas dan itu keren banget loh Pak. Iya, iya. Nggak kalah Oke. keren maksudnya dengan anak yang biasa main kabaretnya gitu. Itu Iya. penyandang disabilitas juga tapi mereka main kabaret Oke. itu keren banget Pak. Iya, Jadi betul, betul. tetap jadi maksudnya Iya, iya. tetap aja ya mereka juga memiliki suatu bakat gitu loh Pak yang nggak bisa juga kita sia-siain ya Pak. Iya, iya, betul, betul, betul. Luar biasa karena mereka rasanya lebih sensitif ya. Mereka main rasa lebih sensitif. Ketika mereka Betul Pak. berkesenian itu luar biasa Mm-mm. munculnya karena di situ kemurnian ya. Iya Kejujuran, betul Pak. kemurnian kan gitu. Tanpa sebuah rekayasa. Itulah mereka. Kan gitu. Betul Begitu Pak. nih. Iya, iya. Jadi aduh gak sabar nih. Kayaknya mungkin Pak Jamal udah menyiapkan ya suatu konser mungkin Pak. Oke. Gak sabar saya nanti Sekarang saya nonton ya Pak. Oh gitu, nanti ada. Sekarang kebetulan sekarang kepala konsentrasinya yang linear ya, yang sesuai dengan kompetensinya. Heeh. Beliau dosen di KJ juga gitu, ikut bantu menjadi pemasaran gitu. Jadi Wow, secara keren. akademisi udah kuat, memperkuat dan lebih berkembang sekarang. Kalau saya waktu itu kan masih bukan core-nya saya sebetulnya. Cuman Iya saya ya Pak. senang dengan berkesenian kan gitu. Akhirnya sekarang dikembangkan lebih maju lagi gitu, sesuai dengan Keren kompetensi. Pak. Iya, Keren-keren gitu. nih Pak. Tapi nih ya Pak, untuk Ya, mengajar sendiri mungkin ya, apa ada tantangan atau hambatan mungkin yang mungkin agak kan bukannya membedakan cuman ya, mungkin ada suatu tantangan tersendiri gitu ya Pak buat oke. pengajarnya. Oke. Kalau tantangan tuh justru kadang-kadang cukup menarik ya.
kita bisa Iya. berkembang dan kita bisa sukses ya justru bukan menghindari tantangan, tapi mencari tantangan kalau bisa. Karena tantangan itu ilmu loh, kan gitu. Iya, Masalah itu betul, ilmu, Pak. gitu. Kalau menghindar dari masalah berarti nggak mau dapat ilmu. Ketika dia menghadapi masalah dan bisa menyelesaikan, dia mendapat ilmu baru, selalu yang baru. Pertama, pendidikan perguruan tinggi itu mensyaratkan kematangan peserta didik dulu untuk mandiri. Awalnya harus begitu dalam menjalankan tugas-tugas perkuliahan yang mereka lakukan. Tapi persoalan-persoalan perilaku yang berarti seperti pada anak misalnya, kadang-kadang yang khawatir tuh yang masih ada yang agresif. Hmm. Dia Hmm. melempar, dia memukul, gitu. Banyak mahasiswa yang baru, yang belum menunjukkan persyaratan tersebut kadang-kadang. Berjalannya waktu, kita evaluasi terus setiap tahun untuk persyaratan tersebut. Kedua, peran serta orang tua. Memang agak sangat penting bagi kami ya. Agak berbeda dengan mahasiswa yang non-disabilitas. Karena non-disabilitas dia sendiri pun udah bisa, kan begitu ya. Umumnya Iya, iya. keterlibatan orang tua jarang sekali. Tapi pada untuk warga negara penyandang disabilitas ya yang menjadi mahasiswa sering sekali keterikatan masih pada orang tua, kan gitu. Masih kuat dan cenderung ya masih memperlakukan mereka sebagai anak-anak, anak kecil yang harus selalu ditunggu dan sebagainya. Itu ada beberapa, nggak Hmm. seluruhnya, tapi ada beberapa yang begitu. Merubah hal itu tidak mudah memang, ya kan? Iya, Nah, betul, Pak. pembatasan sumber daya manusianya juga masih sangat minim. Artinya pengajar pun harus dikasih knowledge juga mengenai mereka secara Hmm. kompetensi keilmuan ya lumayan bagus, tapi secara bentuk dalam intervensi itu kan masih perlu juga di-upgrade, perlu juga dikembangkan kan gitu. Itu perlu Iya, betul, Pak. karena itu biar Hmm. penyeragaman dalam bentuk intervensi agar dapat apa ya mencapai capaian kurikulum yang diharapkan sebenarnya kan gitu. Nah, gitu. Kebutuhan perkembangan dan belajarnya yang unik juga dari warga negara penyandang disabilitas. Keunikannya gimana? Macam-macam. Saya pernah ada pengalaman saat saya mengajar, tiba-tiba ada muncul agresi anak di kelas lain ya. Saya mengajar ya mau nggak Oh, mau terhenti iya. dulu. Ini diselesaikan dulu kan gitu. Artinya diselesaikan gini, saya menyikapinya bukan seperti waktu Hmm. saya masih usia dini menangani, kan gitu. Tapi Hmm. saya coba bikin terobosan yang sifatnya improvisasi, tapi tidak keluar dari cara psikologi ya. Ya kita bikin perjanjian pada mereka. Perjanjian bukan hanya lisan, awalnya lisan. Ketika mereka melanggar komitmen itu, kita buat tertulis surat perjanjian atau surat pernyataan. Dia tanda tangan, kita tanda tangan. Lalu kita kasih kertasnya, kita pegang juga. Nah itu Hmm. biasa merubah juga. Ada beberapa individu yang kena efek itu bisa berubah. Dan dia tahu komitmen itu. Begitu, Miss. Kendalanya ya Wah, macam-macam. Ya itulah bagi saya bukan satu kendala ya, satu hal yang hmm. ilmu bagi saya itu. Itu Tantangan ilmu, baru mungkin ya, Pak ya. tantangan, betul. Hmm. Semakin luas jadinya kan gitu. Hal-hal Manis masalah itu. asam, manis asam asin Ya, pahitnya tuh udah campurin aja iya. ya, Pak, biar seru. Tapi ya mungkin ada keseruan tersendiri ya pastinya ya, Pak, kalau Iya, misalnya dibilang seru-seru mungkin, tapi ada iya, suatu cerita tersendiri gitu ya, Pak ya. betul, betul, betul. Iya, Pastinya Pak, begitu. betul banget. Ada hal yang Tapi balik lagi cukup menarik. ke Nah, balik lagi ke tenaga pendidiknya juga sebenarnya, Pak ya. iya, Harus bisa masih menyingkapi cukup anaknya terbatas. seperti apa. Iya, Mm-mm. masih cukup sangat terbatas gitu. Artinya penyeleksian dosen pun perlu juga dilakukan. Mm-mm. Artinya entah bentuknya micro teaching kah, kan gitu, untuk melihat mereka, kan gitu. Ya, Mm. kami udah seperti keluarga lah di MP ini kadang-kadang seperti keluarga. Kita sama-sama. Artinya persoalan satu, persoalan bersama. Kadang-kadang begitu. Jadi hal Iya. yang menariknya itu bukan sendiri, tapi kita bersama-sama. Itu yang meringankan uh, sebuah tantangan kan gitu. Karena saling support satu sama lain. Begitu, Miss. Miss. Betul, Pak. Ngomong-ngomong Gitu. nih, Pak, ada yang Ya, nanya juga ya, Pak. oke. Katanya kalau program ini tuh baru ada di kampus mana aja, Pak? Ada yang Oke, nanya kalau nih, Pak. program Mm-mm. di tingkat perguruan tinggi negeri ya, untuk perguruan tinggi negeri Mm-mm. yang saya ketahui masih di PNJ ya. Tapi kalau swasta ada beberapa kampus juga
ada pun yang negeri tapi mereka buka layanan juga, hanya layanan yang sifatnya kerjasama lah, gitu, kemitraan. Ada kampus negeri yang buka kemitraan. Tapi kalau kita kan ijazah ya, artinya jelas legal gitu. Artinya, nah untuk swasta ada beberapa kampus juga gitu. Tinggal kita bisa googling kok informasi-informasi di perguruan tinggi. Yang penting cari tahu mengenai googling, kita cari tahu. Lalu apalagi saat-saat ini pemerintah mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu yang kadang-kadang nggak update. Belum apa-apa kita udah nuntut, kan begitu. Iya, Coba, bener, Pak. saya juga butuh, artinya kita dari akademisi, dari praktisi sudah mendorong. Tapi orang tua juga pun kalau bisa cari tahu informasi. Kebijakan apa sih dari Pemda setempat tentang disabilitas. Lalu dorong terus. Dorong, karena undang-undangnya sudah ada sebetulnya gitu. Cuman yang saya sayangkan undang-undang hanya hitam di atas putih kan, pelaksanaannya tuh belum selaras gitu dengan undang. Menurut saya undang-undangnya cukup ideal, cukup bagus. Tapi implementasinya ini yang masih sangat apa ya? Apa karena perangkatnya masih terbatas? Perangkat SDM-nya ya, yang masih sangat minim. Lebih ke situ. Jadi perlu juga kita dorong bersama untuk berlangsungan mereka remaja dewasa sudah lama-lama kita berpikir saat ini kerja dunia vokasi, bagaimana dia kerja. Lalu udah kerja, bagaimana dia menikah? PR kita kan terus. Mereka menikah bagaimana? Nanti punya anak bagaimana? Itu yang harus kita terus pikirkan. Kita bantulah. Orang tua pun begitu. Apalagi yang wirausaha, kita bisa cari tahu informasi UMKM kan gitu. Bantuan-bantuan apa aja sih? Gitu. Itu perlu. Kita harus kritis juga mencari tahu informasi. Itu sih. Iya. Gitu. Udah banyak sebenarnya ya Pak, cuman kitanya yang belum tahu. Iya. Lalu kendalanya apa? Silakan. Dan saya berharap media ini media bisa jadi publikasi juga untuk kita kasih arahan, lalu kita mendorongin pemerintah juga, kan gitu. Baik mulai dari pusat sampai daerah. Kita perlu kawal itu sama gitu. Saya juga punya sejarah. Dulu saya berharap mahasiswa bisa mandiri, tapi PR-nya lagi ada kejadian tertentu yang saya juga harus menjadi advokasi mereka juga. Kesian mereka ada satu penyikapan terhadap masyarakat yang mungkin bentuk pelecehan, mereka dianggap melecehkan. Karena gini, Miss Vinka, kalau untuk disabilitas yang sifatnya fisik, sensoris, atau yang kelihatan ya, secara fisik itu terlihat. Ini yang ironisnya yang tidak terlihat kan. Seperti ASD kan nggak kelihatan, tapi perilaku. Iya, betul. Itu yang berbahaya kadang-kadang kan. Kemudian yang sensoris, tunarungu, itu nggak kelihatan. Sehingga kejadian tersebut pernah gitu. Mereka sebagai korban, dianggap pelaku. Sampai ke ranah polsek loh, kepolisian. Nah, kita harus mengadvokasi itu kan. Itu akhirnya turun lagi kemandirian itu. Tadinya dia sendiri naik angkot, naik kereta sendiri. Akhirnya khawatir. Karena kepercayaan orang tua terhadap masyarakat juga kan, sadar masyarakat juga yang masih belum terbangun keseluruhan gitu. Begitu, Minska. Ngeri juga gitu sebenarnya Pak. Emang maksudnya mungkin keadaan sekarang juga yang kurang mendukung ya Pak ya. Jadi mau mereka berkembang pun mungkin ya emang dorongannya dari lingkungannya pun harus lebih ekstra ya Pak ya. Iya. Sehingga saya pernah dulu, itu kejadian kita belum punya nickname. Akhirnya kita bikin ID card. Sampai ID card itu nomor kontak saya langsung. Gitu. Karena institusi agak bingung juga kan, nggak 24 jam. Akhirnya nomor kontak saya juga sempat 1 tahun bikin. Ketika ada apa-apa ya telepon gitu. Sering karena dong Pak diteleponin gitu. Mungkin. Iya, macam-macam lah gitu. Tapi kita harus mengawal itu, tanggung jawab saya sebagai struktural dulu ya, sebagai bidang mahasiswa dan kerjasama juga. Jadi saya harus mengawal itu, gitu. Di luar perkuliahan ya kita harus tahu perkembangan mereka. Gitu. Itu. Betul Pak. Sebelum saya tahu, maksudnya tahu mengenai mereka pun, mungkin saya pernah Pak ada kejadian juga. Maksudnya di bis waktu itu dia bingung mau kemana gitu ya, mungkin kalau saya tahu sekarang mungkin dia punya ASD atau apa gitu ya Pak ya, mungkin kalau saya tahu gitu, cuman saya waktu itu kayak bingung ini kenapa gitu loh Pak. Iya emang untuk masyarakat sendiri mungkin perlu ada apa ya, kayak lebih peka juga ya terhadap warga negara penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ya, khususnya Pak. ASD kan gitu, khususnya Pak. ASD ya, betul, gitu. Begitu sih.
Iya, banyak juga nih Pak yang berkomentar di bawah Oke. ini. Mereka Oh. apa ya, kayak salut gitu Pak. Maksudnya jangan cuman di apa ya, perlu praktik juga gitu loh Pak. Oke. Kayaknya Iya, untuk iya, iya, anak-anak, iya. Disabilitas. pengajarnya mungkin ya, pengajarnya, untuk Iya, masyarakatnya mungkin perlu ada kayak penyuluhan, bukan penyuluhan ya, iya penyuluhan semacam iya, itu iya, ya Pak ya, iya, iya. supaya lebih Sosialisasi peka ya, juga, sosialisasi, ya, sosialisasi, betul. supaya lebih Hmm. peka juga terhadap masyarakat-masyarakatnya. Mungkin seperti Jangan itu kali ya Pak. jangan bosan juga ingatkan kami untuk Iya. itu. Kadang-kadang kita melewati gitu kan, gitu. Artinya kami juga butuh keterlibatan orang tua maupun Hmm. para mahasiswa. Ini ada alumni juga, selamat bergabung juga alumni yang nonton, orang tua mungkin yang Oh, nonton, atau selamat seluruh malam ya. orang-orang yang disabilitas gitu ya. Iya, Mudah-mudahan ini menjadi hal yang apa ya, maslahat buat kita bersama semua itu kan gitu. betul banget Pak. Artinya ibu bapak tidak sendiri. Kami mudah-mudahan mampu kami gitu. Kami akan lakukan dan support gitu. Iya. Ada yang Itu nanya sih. juga nih, Pak. Oke. Hmm. Iya, Ya. tadi sebelumnya ada yang nanya juga gimana caranya bergabung nih, Pak, katanya. Dan Oke. ada proses magang atau praktik kerja yang dilakukan gitu, Pak. Oke, di kampus ya. Kalau di kampus, di dunia Iya, di kampus itu kan kampus. magang kan bagian dari prasyarat. Prasyarat. Oke. Prasyaratnya menarik. Ini saya lanjutkan yang tadi itu. Terkait dengan Iya. apa yang dilakukan di manajemen pemasaran itu, bahwa mereka ada Hmm. sistem yang namanya magang. Magang itu 1 atau 2 bulan mereka lakukan di luar. Dan kita melihat kapasitasnya masing-masing ya. Ada yang mampu untuk keluar dari kampus, bahwa dia bisa, sudah mandiri. Ada yang belum, sehingga kita libatkan di sifat di area kampus, entah perpustakaan kah, entah administrasi kah, kita taruh. Tapi ada juga yang sudah mampu di luar, seperti ada salah satu yang kita tempatkan dulu tahun lalu, kita taruh di balai kota Pemda DKI, mereka magang Iya. ya, ada 3 orang. Lalu ada yang di yayasan Wakaf Said Naum di daerah Nabang, bidang pendidikan, mereka administrasi. Ada yang bagian desain, buat flyer juga, bantu. Mereka mengikuti itu. Ada proses itu. Lalu proses itu setelah mereka magang, biasanya ada beberapa hal dari magang itu untuk mereka jadiin tugas akhir. Tugas akhir Menarik mereka. ya, Pak. Iya, tugas akhir mereka untuk mereka nanti tampilkan. Jadi yang menarik dari tugas akhir di dalam manajemen pemasaran ini, kita tidak membutuhkan satu hal yang sifatnya teoritis, textbook, Hmm. tidak. Kita Iya. butuhkan apakah secara real mereka bisa, mereka mendemokan Hmm. kompetensinya. Jadi mereka mempertanggungjawabkan keilmuannya sesuai dengan konsentrasinya masing-masing. Gitu. Oh. Mereka demokan. Selain mereka kasih slide, mereka menyampaikan Hmm. presentasi sedikit, lalu mereka kita minta untuk mempraktekkan. Gitu. Menarik banget ya, Gitu, Pak. gitu. Nah, gitu, Iya. gitu. Jadi maksudnya mereka emang harus praktek langsung. Emang Iya, agak susah juga ya, Pak. Emang pokoknya betul. kita nih ya, Pak, sebagai orang-orang di sekelilingnya tuh emang perlu mempersiapkan lingkungan juga untuk mereka, ya, Pak ya. Oke, Gali potensi mereka. Ya maksudnya cari kelebihannya lah, jangan cuman nyorotin kekurangannya aja. oke, Betul ya, Pak. oke. Mm-mm. Iya, itu ada Betul, betul, Pak. pertanyaan tuh, Mm. pertanyaan kalau nggak salah yang tanya tadi sebelumnya tuh apa tuh, terkait dengan apa? Yang Tadi ini ada ya yang Pak, tanya tuh. ada yang tanya, ini Pak, gimana cara bergabung Oh, jadi bergabung. timnya itu Pak, jadi timnya mungkin Serabi Oh, Inklusi saya ya Pak. inklusi. Ya, Iya katanya ada ikuti yang nanya. terus. Artinya gini, nggak apa-apa, ikuti terus saja. Nanti pesan bisa di Facebook, ada FB-nya juga. Artinya Serambi Inklusi itu memiliki beberapa channel di medsos, baik sifatnya di Facebook, di Instagram maupun di YouTube, gitu. Iya, betul nih Pak. Sama ada yang nanya Gitu lagi sih. nih Pak, untuk bisa masuk kuliah, nih Iya. harus ada ijazah SMA gitu loh Pak. Ya, Harus gak ijazah sih yang Pak? setara. Iya, karena nih perguruan tinggi negeri, mau nggak mau, Mm-mm. syarat Hmm. prasyaratnya, prosedur legalnya bahwa mereka harus memiliki ijazah formal, baik dari SMALB, SMKLB, atau yang sederajat.
baik dari homeschooling atau tingkat SMA ya atau SMK, itu harus dilampirkan Hmm, gitu. Itu syarat utama gitu untuk mereka bisa. Ini cara iya. mempublikasikan hasil karya atau proses jual beli ya dari ilmunya. Nah, ini ada wadah. Iya. Kebetulan teman-teman disabilitas, jika kalian punya hasil karya kalian yang ingin diperjualbelikan, kita siapkan kok wadah platformnya. Ada di Instagram, kalian bisa tampilkan itu, kalian bisa gabung dulu, Hmm. tampilkan, promosikan gitu. Di Facebook bisa kalian promosikan. Kita welcome, platform ini welcome untuk disabilitas. Gitu. Welcome, ini buat wadah kalian juga. Jadi kami ini sebagai motivator dan fasilitator saja. Tapi ini Betul. ajang manfaat buat kalian tampil terkait dengan minat atau bakat kalian atau kemampuan kalian. Nah, barusan malam ini juga kita bisa lihat Miss Pinska terkait dengan Iya. channel Suami Inklusi yang baru yang kedua, kegiatan yang kedua. Ah, iya, Nah, iya. produktivitas gitu. Berwirausaha, apakah mereka ada bukti berwirausaha? Nah, kalau Iya. mau lihat silakan di YouTube-nya. Ada saksi langsung, narasumbernya adalah pelaku wirausaha disabilitas. Oke. Gitu. Udah banyak soalnya ya Pak ya, Iya, alumni-alumninya yang sukses mungkin ya Pak. betul. Betul. Boleh nggak Iya, sih Pak artinya kita gini. tahu, Oke. sebutin gitu contoh murid-murid atau alumni yang udah berhasil berwirausaha. Berwirausaha. Artinya gini, tantangannya cukup menarik. Hmm, Ada satu hal kejadian, mereka kerja di tempat yang lumayan benefit lah. Saya nggak bisa sebutin ya, karena ini kan uh, hal yang nggak boleh dipublish juga. Lalu mereka oh, berjalannya waktu, atau dilepas. Saya heran juga, saya agak bingung juga. Orang tuanya ngabarin. Dia dilepas Pak, keluar, udah selesai kontraknya atau dilanjutkan. Secara intelektual atau kemampuan, kompetensinya lumayan bagus. Cuma hanya karena mereka ASD, ada perilaku yang muncul yang kurang berkenan, dilepas. Padahal bukan agresi ya, bukan yang membahayakan gitu loh. hmm, Itu sayang gitu. Sayang, saya menyayangkan itu. Lalu kalau di wirausaha, mereka bisnis macam-macam. Ada yang disupport oleh keluarga, oleh kakak, oleh sepupu. Ada juga gitu. Mereka sebagai apa? Entah sebagai customer service kah? Entah mereka sebagai membantu packagingnya gitu. Atau mereka yang memproduksinya dan menjualnya di, karena kita ada konsentrasi aplikasi komputer yang mengajarkan e-commerce, bagaimana oh menjual iya, secara online. Ada mata kuliahnya betul. Oh, gitu. Jadi diajarkan menarik e-commerce banget Pak. dan mereka jago, Hmm, lebih jago mereka mungkin daripada saya. Kan gitu. Lebih hebat mereka, iya mereka Pak. bisa kembangkan itu gitu. Luar biasa, Begitu. cuman biasa Nah, masyarakat mungkin atau lingkungan sekitar yang masih kurang iya, mendukung ya Pak ya. iya, Yang betul. agak susah sih Pak ya, kalau ngelihat mungkin lingkungannya itu yang nggak bisa ngelepas mereka, maksudnya biar mereka tuh ibaratnya Iya, bisa terbang bebas gitu iya. ya Pak. Betul, Susah betul. gitu ngubah Finska, ini mindset menarik itu kan nih. apa ya. Ini menarik. Mm-mm. Memang benar, ada kekhawatiran atau trauma mungkin yang Mm-mm. dialami orang tua. Artinya Mm. kekhawatiran orang tua dari media-media yang dia saksikan melalui kejadian-kejadian bullying, kan gitu. Mm-mm. Itu dia menjadi representasi dirinya ketika anaknya dihadapkan oleh hal seperti itu. Nah, itu Mm. bagaimana meyakinkan hal-hal tersebut tidak terjadi? Apa jaminannya? Orang tua kadang-kadang mempertanyakan itu. Mm. Nah, sekecil apapun, itu mungkin ending besar. Hal-hal terkecil saja orang tua. Coba kasih kepercayaan, kasih motivasi. Bukan lagi menjadikan dia mau jadi sesuai dengan orang tua. Jangan. Kasih kebebasan untuk mereka memilih. Pilihan mereka kadang-kadang nggak sesuai loh apa yang diinginkan orang Iya tua. ya, Tapi bisa lebih maju perkembangannya gitu. Dibandingkan sesuai betul Pak. kemauan orang tua. Gitu. Nah, itu bisa dikembangkan. Fungsi kita ketika mereka sudah melewati uh, mengalami fase remaja dan dewasa, cukup sebagai motivator dan fasilitator. Kan gitu. Mm. Iya Jalankan. betul Pak. Kita mengarahkan, Mm. kita support apapun bentuknya yang sifatnya itu produktif dan maslahat baik buat dirinya maupun orang lain. Agar mereka juga ada fase manusia baik disabilitas maupun non disabilitas butuh yang disebut pengaktualisasian diri, pengakuan. Mm. Itu luar biasa perubahannya. Betul. Ketika mereka dikasih ruang panggung untuk mereka mengaktualisasikan diri, itu jauh gitu. Banyak hal yang positif, perilakunya berubah. Karena kenapa? Mereka diakui. Mm. Iya Mereka betul Pak. diakui, ekspresinya berbeda, perasaan mereka berbeda. Oh, welcome. Mm.
Tapi ketika tidak, jadi semua perilaku atau agresivitas itu ada pemicunya. Kadang-kadang kita melupa atau mengabaikan pemicu-pemicu tersebut. Kita lihat perilaku yang negatifnya saja, sehingga kita langsung menentukan konsekuensinya ini, gitu. Tapi kita nggak melihat pemicunya apa yang latar belakangnya dia begitu. Secara umum pun non disabilitas pun begitu, ketika dia mempunyai satu sikap yang marah atau apa, pasti ada pemicunya kan, gitu. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Karena kenapa? Ada yang update secara langsung, ada yang faktual, ada yang tidak. Jadi bergejolak, gitu. Begitu. Iya. Miss Vince, ya, iya. Menarik, Pak. Intinya sih emang kita tetap harus memberikan ruang untuk mereka, betul, ya, Pak. Betul, gitu. Iya, ini banyak juga ya, Pak. Memanusiakan gitu. Memanusiakan manusia lah. Gitu iya, kan? betul, Pak. Memanusiakan manusia, itu kata-kata yang tepat ya, Pak. Iya, gitu. Betul, Pak. Aduh, masih banyak yang nanya, tapi iya. nggak kerasa, Pak, kita udah 50 menit. Aduh. Nggak kerasa, benar-benar. Iya, nggak kerasa banget, Pak. Aduh, saya juga masih pengen nanya-nanya, tapi waktu ya yang membatasi ya, waktu yang membatasi. Iya, itu. waktu ini membatasi kita loh, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, untuk aduh, nggak tega juga. Ya, masih pengen ngobrol panjang nih, Pak, saya juga. Cuman waktu membatasi nih, Pak. Ya, untuk ini lah, Pak, buat kata-kata terakhir, sedih banget ya. Mendekati akhir bincang-bincang kita nih, Pak. Lagi saya. Iya. Iya nih, Pak, ya. Untuk mendekati ini, untuk inilah ya, mengakhiri perbincangan kita malam ini ya, Pak, ya. Boleh dong, Pak, dikasih pesan-pesan atau support supaya anak-anak di luaran sana itu lebih jadi bisa semangat gitu, Pak, lebih bisa fight gitu di luar sana. Iya. Artinya gini, pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan, yang pertama, persiapkan diri kalian ketika kalian menghadapi jenjang kuliah. Kalian kuliah, targetnya sudah harus mandiri, gitu. Dan keluarga pun mensupport. Persiapkan ketika mereka sekarang SMA, persiapkan untuk tahapan kemandirian itu perlu punya target ketika dia kuliah. Jadi enak melanjutkannya, agar mudah untuk dikembangkan, kan gitu. Lalu yang kedua adalah selektif. Selektif mencari informasi mengenai perguruan tinggi dan layanannya bagaimana. Itu perlu kita cari. Yang ketiga adalah bina kerjasama yang sehat dengan staf pengajar atau dosen nanti. Perlu dibina. Artinya gini, jangan sampai saat mereka kuliah dari awal sampai akhir sama saja dengan waktu mereka mulai. Kita kan berharap ketika mereka mulai kuliah sampai mereka lulus ada satu progres perkembangan yang luar biasa. Tapi itu tidak bisa diharapkan oleh kampus ataupun dosen. Ini perlu ada satu kerjasama dengan orang tua, gitu, sebagai support. Karena kan kuliah itu kan batasnya waktunya juga pendek, Miss. Iya, betul, Pak. Kita kan selebihnya bisa eksplorasi, bisa dikembangkan di rumah atau di luar, di masyarakat, gitu. Iya, begitu. Yang keempat, itu bina kerjasama ya. Yang kelima adalah arahkan terus individu tersebut agar dapat mengelola kegiatan perkuliahan secara mandiri. Dorong, support, dan beri kepercayaan. Dari kecil, dari hal yang kecil. Beri kepercayaan apapun bentuknya. Apalagi lebih-lebih di saat pandemi COVID ini. Kan kebanyakan di rumah. Untuk mereka bisa menyalurkan satu energi atau produktivitas, kasih ruang, kasih tugas. Yang masing-masing keluarga, ini saran saya, saudara, itu kasih tugas. Mereka bagian nyikatin kamar mandi, mereka bagian nyuci, mereka bagian apa. Iya, dilibatkan semua, jangan dia sendiri, tapi terlibat semua dalam keluarga. Gitu. Itu. Jadi produktif, tetap selalu produktif. Artinya jangan patah semangat, jangan jadi pesimis. Jadi kasih terus, salurkan produktivitas itu. Energinya jadi energi positif, gitu kan. Begitu, Miss Pinska. Menarik. Jadi ya, Pak, boleh aku ulangin ya, Pak, ya. Jadi persiapkan diri anak dan keluarganya dulu pertama, terus harus selektif juga mencari informasi untuk masuk perguruan tingginya ya, Pak. Terus kita perlu memahami kebijakan yang ada di perguruan tinggi tersebut. Terus kita harus membina kerjasama dan juga harus mengarahkan tentunya ya, Pak. Iya, dan mensupport. Kasih support apapun bentuknya ya, dorongan. Nggak harus materi kadang-kadang kan gitu.
Support Iya, apapun yang benar. mereka senang diakomodasi, difasilitasi gitu. Iya, Lalu betul, Pak. diapresiasikan. Kecil apapun diapresiasikan, dia terus berkembang. Kan gitu. Jadi kelebihan itu yang diapresiasi, bukan kekurangannya itu yang selalu dikritisi. Selalu disalahkan, selalu belum puas. Kan gitu. Iya, betul. Artinya gini, ada satu rambatan antara orang tua dengan anak itu yang kuat, Miss Pinska. Kita ini orang Oh. luar, ngajar ini luar. Mm-mm. Tapi harus ada energi gitu, energi yang bisa connect sehingga membantu gitu dengan rencana kita untuk capaian perkuliahan. Itu sih, Miss Vinska. Iya, Ya. betul banget, Pak. Kita mah cuman penyedia lingkungan aja Iya, ya sebenarnya. betul. Dan Namanya kita kan support fasilitator gitu. aja dan support dia Iya. sebagai motivator Mm-mm. kan begitu. Iya, Iya, gitu. betul banget, Tapi kita Pak. jangan lupakan juga orang tua itu bukan lagi kita anggap nggak tahu. Orang tua itu guru bagi kita, kan gitu. Iya, betul, Orang Pak. tua pun guru bagi kita. Kita banyak referensi dari orang tua. Itu sih. Para orang tua tetap semangat. Mudah-mudahan Iya, semua ada jalan keluarnya, solusinya yang terbaik dan Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat betul, Pak. gitu. Ya, gitu Iya. sih. Jadi jangan patah semangat ya, Pak, buat orang Tuh. tua, buat penyedia Ya. lingkungan untuk support sistem mereka gitu loh. Iya. Kita ya sebagai support, sebagai tim motivator dan Iya. tim penyupport mereka Fasilitator. tetap juga harus Benar. semangat ya, Pak ya. Iya. Iya. Iya, betul, nggak Nah, kerasa banget. iya. Harus pamitan, sedih Iya. jadinya, Pak. Iya, harus bisa. Iya, Di ini lain banyak nanti juga yang ngasih semangat. di lain gelombang, Iya, di lain frekuensi kita ketemu lagi jumpa ya. iya betul, Pak. Oke. Ini kayaknya Mohon maaf masih juga banyak kepada juga. pemirsa semuanya ya. Jangan lupa setiap kegiatan kita tonton terus di Rambi Inklusi. Oke? Dan like Iya, dan subscribe. Jangan lupa. Oke? iya, boleh Agar juga bisa nih ikuti. dilihat di Sahabat Anak Terang Iya. ya, Pak. Sahabat anak terang, jangan lupa Iya, selalu like jangan dan lupa. subscribe juga. Ya Kak? Hah? Mudah-mudahan kita jadi mitra yang 3G. Gitu. Iya, Ya Kak? betul, Pak. Jadi jangan jadi persaingan, tapi jadiin hal Iya, yang menjadi penyatu bagi semua institusi. betul, Pak. Saya merasa ingin berharap ini bagian dari jangan merasa tersaingi, tapi jadiin kebersamaan untuk kita bersama, ngebangun mereka dengan cara apapun, bentuk apapun, sekecil apapun, gitu. Betul, Ya, Pak. itu sih. Nah, Iya, dari betul. saya. Kita harus dukung ya, Pak ya. Benar, sip. Iya. Sahabat Baik, perang Pak. sukses, mudah-mudahan sukses Iya, terus. terima kasih. Ya. Terima kasih Ya. juga ya Pak Sama-sama, Jamal sudah sama-sama. menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang Oke. pada malam hari ini. Ya. Ya, mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang enak ya Pak ya. Sama-sama, Semoga di lain Siska. kesempatan kita bisa bertemu lagi. Baik, siap. Iya. Terima kasih. Ya. Iya Pak, makasih Oke. banyak ya Pak. Sama-sama, Miss Priska. Iya. Oke. Ya. Bye-bye, Terima Bapak. kasih Terima semuanya. kasih. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Ya.